Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan kasus mutilasi ini kita sudah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Mbak Eva. Ya, Mas Reza, hingga saat ini kepolisian masih belum bisa mengorek keterangan lebih dalam dari pelaku terkait dengan motif karena masih labil dan keterangannya berubah-ubah. Mas Reza, dalam kondisi seperti apa polisi bisa menggali keterangan dari pelaku? Kita mau memakai asumsi apa gerangan ketika berbicara tentang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kondisi yang tampaknya di luar kewajaran. Kalau kita asumsikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang waras, berarti memang relevan kita berbincang tentang sebab-musabab, tentang latar belakang, tentang motif. Motif instrumentalkah, motif emosionalkah. Tapi kalau kemudian orang yang kita perbincangkan dianggap atau dinilai memiliki kondisi atau gangguan jiwa tertentu, maka menurut saya tidak lagi terlalu penting, bahkan memang tidak relevan berbincang tentang motif. Karena jangankan kita, yang bersangkutan pun saya bayangkan akan tidak mampu menjelaskan duduk perkara perbuatannya. Alhasil memang sangat penting dipastikan terlebih dahulu apakah pelaku ini tergolong waras, sehat, ataukah memiliki kondisi kejiwaan tertentu yang membuat dia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang dia lakukan tersebut. Ya, Mas Reza, artinya ada faktor klinis ini terkait dengan psikologi dan juga forensik pidana ya. Jadi pendekatan mana yang harus didahulukan dalam penanganan kasus ini? Kalau pertanyaan itu diajukan ke saya sudah jelas. Dengan memakai mindset forensik, maka saya menomorduakan isu tentang apa yang harus kita lakukan dalam rangka merehabilitasi, apa yang harus kita berikan untuk mengobati. Itu penting, tapi menurut saya merupakan agenda kedua. Kepentingan utama, agenda pertama yang harus dipikirkan bersama adalah bagaimana membawa pelaku ke ranah hukum. Bagaimana memastikan yang bersangkutan bisa memberikan pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, alih-alih berpikir tentang pengobatan atau sejenisnya, justru saya memandang adakah kemungkinan yang bersangkutan misalnya hanya sedang mendemonstrasikan pura-pura sakit saja. Kalaupun benar dia memiliki gangguan jiwa tertentu, harus didalami lagi kapan gangguan jiwa itu muncul, apakah sebelum ataukah sesudah peristiwa, dan hal-hal lainnya yang sekiranya bisa menjadi kendala bagi terselenggaranya proses pidana, itu yang menurut saya harus diprioritaskan. Nah, terkait dengan hal itu Mas Reza, bagaimana kemudian membuktikan jika seorang pelaku pembunuhan ini betul-betul depresi, kemudian halusinasi saat membunuh, atau hanya berpura-pura terganggu kejiwaannya untuk menghindari jeratan hukum? Saya yakin bahwa para kolega, baik itu dari disiplin psikologi maupun dari psikiatri, sudah menemukan atau memiliki instrumen atau formula untuk menakar apa gerangan yang menjadi kondisi kejiwaan pelaku, seberapa jauh konsekuensi dari kondisi kejiwaan itu terhadap berhenti. Jadi harus didalami dulu untuk aspek kejiwaannya, tapi jangan melupakan unsur pidananya ya Mas Reza. Kalau kita simak menurut saya ada dua hal yang acap kali justru tanda petik terlupakan, termasuk oleh otoritas penegakan hukum. Yang pertama adalah terkait dengan pasal pidana, yaitu pasal 44 ayat 2. Selama ini kita hanya berfokus pada pasal 44 ayat 1, bahwa pelaku pidana yang dianggap memiliki kondisi tidak sehat secara mental, maka yang bersangkutan seolah-olah proses hukumnya berhenti begitu saja. Tidak. Padahal kalau kita baca di pasal 44 ayat 2 akan kita temukan bahwa hakim bisa memerintahkan kepada pelaku untuk menjalani pengobatan. Itu artinya proses hukum bagi pelaku pidana tidak bisa berhenti di kantor polisi. Walaupun yang bersangkutan disimpulkan memiliki kondisi kejiwaan tertentu, namun tetap proses hukumnya harus berlanjut sampai ke pengadilan, karena hakimlah, bukan polisi menurut saya, yang akan menyimpulkan apakah terdakwa betul-betul sakit jiwakah atau apakah. Dan hakimlah yang akan kemudian memberikan perintah kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Pastikan proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan, tidak hanya bagi kepentingan terdakwa, tapi juga kepentingan bagi masyarakat luas agar terhindar dari peristiwa serupa. Baik, hakim nanti akan menentukan ya Mas Reza, tetapi kan untuk sampai ke tahap itu butuh dari pihak polisi untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan keterangan termasuk dari pelaku. Tetapi kenyataannya pelaku masih susah untuk dimintai keterangan. Bagaimana kemudian polisi bisa mengumpulkan informasi, kemudian melengkapi berkas sebelum nanti dibawa ke persidangan? Sulitnya mengumpulkan keterangan termasuk dari pelaku bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, hal-hal yang sifatnya dari diri dalam dia sendiri. Misalnya, apakah dia sesungguhnya dalam kondisi shock? Karena pelaku kejahatan pun bisa mengalami kondisi terguncang ketika menyadari bahwa ternyata perbuatan yang dilakukan berakibat jauh lebih fatal daripada yang diperkirakan.
Itu satu kondisi dalam. Kondisi lainnya adalah tadi kita sudah singgung, seberapa jauh adanya kemungkinan gangguan kejiwaan, atau mungkin pengaruh narkoba, pengaruh miras, dan seterusnya. Sementara faktor eksternal ya kita bisa bayangkan misalnya entah itu ada tekanan, ada paksaan dari pihak tertentu agar A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini satu hal. Yang lain tentu pihak kepolisian tidak akan bekerja sendirian. Pihak kepolisian tentu akan bermitra dengan disiplin ilmu terkait. Bisa itu psikologi forensik, bisa itu psikiatri forensik, atau bidang-bidang lain juga yang bisa membantu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan hingga kemudian menghasilkan simpulan dan rekomendasi tentang apa yang menjadi penjelasan tentang kondisi kejiwaan pelaku serta apa yang harus dilakukan. Misi kedua yaitu menghindari proses pertanggungjawaban pidana. Caranya misalnya merusak TKP, merusak CCTV, mempengaruhi saksi, membangun alibi, menghilangkan barang bukti termasuk tubuh korban. Nah, dalam peristiwa ini memang saya menangkap bahwa perilakunya tidak selinier itu. Bahwa misi kedua yang sekali lagi ditunjukkan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana justru seolah diabaikan. Barang bukti yaitu tubuh korban alih-alih dia buang, alih-alih dia musnahkan untuk mempersulit otoritas kepolisian dalam melakukan penyelidikan, tapi justru seolah dia kumpulkan sedemikian rupa dan dia tunjukkan kepada para saksi di sekitarnya. Memahami bahwa ada perilaku yang tidak linear antara misi satu dan misi dua, maka memang pantas bagi kita untuk berspekulasi bahwa yang bersangkutan ini berperilaku bahkan berpikir beda dari kebanyakan orang. Apakah perbedaan itu bersangkut paut dengan kondisi kejiwaan yang sifatnya psikopatologis, penyakit tertentu, ataukah sebuah rekayasa tertentu, malingering, itu yang juga perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Ya, itu perlu diinvestigasi lebih lanjut ya. Sebelumnya, Mas Reza, istri pelaku yang merupakan korban sempat melapor ke puskesmas terkait kejiwaan dengan pelaku dan pelaku kemudian diberikan obat penenang. Sebagai pelajaran untuk masyarakat, jika ada keluarga atau kerabat yang mengalami dugaan depresi, kemudian juga ada indikasi halusinasi, bagaimana kemudian penanganannya tepat untuk menghindari tindak pidana? Saya orang forensik, bukan orang klinis, maka saya akan berangkat dari KUHP. Berarti ini merupakan pembelajaran tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu pasal dalam KUHP bunyinya kurang lebih bahwa seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga orang lain yang dianggap memiliki kelainan jiwa, namun orang penanggung jawab ini ternyata abai, sampai-sampai si pengidap gangguan jiwa itu melakukan perbuatan berbahaya, maka sesungguhnya pihak yang bertanggung jawab ini akan dipidana. Ini pasal dalam KUHP ini mengirim pesan tegas kepada kita bahwa sekali lagi bukan hanya keluarga, siapapun yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga orang dengan gangguan jiwa, tapi kemudian abai terhadap tanggung jawabnya itu, maka itu akan berkonsekuensi pidana. Sudah, siapapun itu, keluarga, masyarakat, teman, atau siapapun itu, begitu mengetahui bahwa ada misalnya sanak keluarga atau tetangga atau teman mereka yang memiliki kondisi kejiwaan tertentu, dan kondisi itu dikhawatirkan bisa mengakibatkan munculnya perilaku yang berbahaya, maka dia harus segera mencari pertolongan. Dia harus memberikan laporan, bisa laporan ke otoritas kesehatan, atau bahkan juga tidak salah ke otoritas penegakan hukum dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa tertentu. Ini merupakan tanggung jawab semua, ya, bukan hanya orang yang ada di dalam rumah, di mana pengidap gangguan jiwa itu berada, tapi semua termasuk di luar rumah. Baik, terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Top News. Salam sehat selalu, Mas Reza.